pertumbuhan hidup rohani kita. Puji Tuhan, ditopang oleh Yesus sendiri ketika kita tiap-tiap kali menyambut Yesus dalam Ekaristi. Bagaimana ketika kita menyambutnya, sesungguhnya kita diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan kita akan ditarik, diperdalam untuk mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Untuk diperdalam dalam persatuan dengan Tuhan. Ada sebuah doa dari Santo Yohanes Salib. Saya pikir doa ini sangat indah dan mendalam. Santo ini mengatakan dalam doanya, "Ya Bapa, lukiskanlah wajah Kristus di dalam hatiku. Dan semoga pada akhir hidupku, Engkau dapat menemukan wajah Kristus terlukis sempurna di dalam diriku." Ya Bapa, lukiskanlah wajah Kristus dalam hatiku, dan semoga pada akhir hidupku Engkau dapat menemukan wajah Kristus itu terlukis sempurna di dalam diriku. Mau nggak Anda dilukisi wajah Yesus oleh Bapa? Mau? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita lihat berikutnya, buah-buah komuni adalah juga bagaimana sesungguhnya kalau dihayati komuni yang kita sungguh-sungguh sambut, Ekaristi yang kita sambut juga bisa mendatangkan penyembuhan rohani, batin, dan fisik. Penyembuhan ini bisa fisik, bisa juga penyembuhan rohani. Artinya apa? Penyembuhan rohani. Ada satu penyakit yang sesungguhnya paling dalam hidup manusia, bahkan membahayakan keselamatan. Yaitu apa? Dosa. Melalui penyembuhan rohani, orang disembuhkan, orang dipertobatkan. Lalu penyembuhan batin. Bagaimana luka-luka akibat kekecewaan, penolakan, itu juga bisa disembuhkan Tuhan. Oke, berikutnya. Hambatan-hambatan menerima komuni. Kurang devosi kepada Ekaristi. Jarang menerima komuni. Ya, ini seperti apa? Katolik napas, Natal, Paskah, atau Katolik kapal selam. Ya, kalau Natal muncul, tenggelam lagi, nanti Paskah muncul lagi. Ya, Katolik kapal selam. Lalu kemudian tidak menerima komuni sama sekali. Menyambut komuni dengan cara yang tidak pantas dalam keadaan dosa berat. Saya akan menceritakan satu pengalaman seorang kudus, yaitu Santa Margareta Maria dari Alacoque. Ini santa apa? Yang menerima penampakan hati kudus Yesus. Satu ketika dia melihat bagaimana satu ketika imam membagikan komuni, dia melihat bagaimana Yesus menampakkan diri dalam komuni itu, dan Yesus masuk ke dalam diri setiap orang yang menerima. Dia melihat dalam diri beberapa orang bagaimana Yesus masuk dengan senang, Yesus masuk dengan sukacita. Ya, tapi dia lihat juga di dalam diri beberapa orang lain, Yesus masuk dalam diri orang itu dalam kondisi sedih, bahkan seperti terpaksa, seperti diseret. Lalu sesudah misa itu kemudian dia berdoa pada Yesus dan Yesus menampakkan diri. Dia minta penjelasan apa maksud Tuhan melalui penampakan tadi. Tuhan hanya menggambarkan, kamu lihat, dalam diri beberapa orang, aku masuk ke dalam diri mereka dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Karena mereka menyambut aku dalam komuni dengan penuh devosi, dengan penuh iman, dengan penuh cinta, dengan penuh persahabatan, dengan penuh kerinduan.
Tapi kamu lihat, ketika aku merasa terpaksa, aku sangat bersedih, aku diseret ketika orang menyambut komuni secara acuh tak acuh, hanya rutinitas belaka, bahkan menyambut komuni dalam keadaan dosa berat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di sini kita lihat betapa pentingnya menyambut komuni itu dengan penuh devosi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bagaimana merayakan Ekaristi dengan penuh devosi? Ada suatu nasihat ini ditujukan oleh Beata Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa. Jadi ditujukan kepada para imam yang merayakan misa di kapel-kapel dari biara suster-suster misionaris cinta kasih. Dikatakan seperti ini, para imam Allah, rayakan misa ini seolah-olah misa pertama Anda, misa terakhir Anda, dan hanya ini misa Anda. Dapat Anda bayangkan, kalau bukan hanya para imam, kalau kita mau memulai sesuatu pertama kali mau kita lakukan, kerja pertama kali, atau apapun yang kita lakukan pertama kali, apa yang ada dalam hati Anda? Apa? Serius? Serius ya? Lalu kemudian, apa Pak? Semangat ya. Lalu kemudian persiapan. Suatu yang pertama akan selalu kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ajakan ini bukan hanya untuk pertama, misa terakhir. Kalau orang mau mati misalnya ya. Jadi sampai kalau seandainya seorang imam mau meninggal lalu dia mempersembahkan kesempatan terakhir untuk perayaan Ekaristi. Kira-kira dalam kehidupan kita, kalau kita mau meninggal, apa yang akan kita lakukan? Kita akan apa? Siap-siap ya, bertobat sungguh-sungguh kalau masih ada kesempatan ya. Bertobat sungguh-sungguh, terima sakramen-sakramen terakhir. Lalu kemudian minta maaf kepada semua orang. Lalu juga memaafkan semua orang. Ya. Ini semangat ketika kita menghadapi saat-saat terakhir. Dan kemudian dikatakan hanya ini misa Anda. Kalau ini satu-satunya kesempatan untuk misa dan hanya ini misa Anda, bagaimana Anda merayakan? Bagaimana Anda merayakan? Kalau misalnya satu ketika, kita tidak mengharap, tapi ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan terakhir di RRC sana, ada penganiayaan, begitu sulitnya untuk merayakan Ekaristi. Bagaimana penghayatan Anda? Total ya. Sebagai pemberian diri, bahwa ini siap-siap, kemudian ini semangat, hanya ini misa Anda. Next. Dan himbauan dari Mother Teresa ini bukan hanya untuk para imam, karena gereja seperti tadi dikatakan oleh Romo Jelantik bahwa dibangun mayoritas gereja adalah terdiri dari kaum awam. Anda masing-masing, kita masing-masing adalah gereja. Itu perlu kita sadari. Himbauan Mother Teresa ini juga untuk bagi kita yang menghayati Ekaristi sebagai kaum awam.